العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد فمعاشر المؤمنات ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada hari ini, sore hari ini kita berkumpul kepada Allah atau berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla, di mana Nabi SAW sendiri bersabda tentang majelis ilmu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, membacanya, kecuali akan turun ketentraman dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka juga akan diliputi dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, malaikat juga mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah pun menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya untuk membanggakan hamba-hambanya. Nabi SAW juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu atau menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rahasia mengapa Allah mudahkan surga bagi siapa yang menuntut ilmu, karena surga tidak diraih tanpa adanya perjuangan bertakwa, dan namanya takwa tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu. Ringkasnya, misal ada dua orang yang tidak tahu tentang hukum sholat, atau satu orang salah satunya tahu dan satunya tidak tahu. Yang satu sholatnya asal-asalan, yang satu sholatnya dipenuhi dengan ruku, sujud, tumakninah, dan rukun-rukun dilakukan dengan sempurna, dilakukan dengan cara khusyuk, maka nilai sholat yang kedua lebih sempurna karena dia memiliki ilmu di atasnya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang saya muliakan, ini pertama kalinya saya mengisi di sini, jadi mohon maaf ya. Saya orang asli Purworejo tapi nggak bisa bahasa Jawa. Kalau ngomong bahasa Jawa diketawain karena logatnya jelek. Jadi saya minta maaf ya. Mungkin sepanjang kajian saya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Baik. Insya Allah tema kita pada sore hari ini akan mengambil tema yang berkaitan tentang hukum secara umum berkaitan dengan wanita. Berkaitan dengan wanita. Ana ambil tema ini dari kitab Syekh Shalih Fauzan yang judulnya Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau mau mencari di online store atau di buku atau di toko-toko buku banyak ya. Biasanya mereka memberikan judul terjemahannya sebagai Fikih Wanita. Penulisnya Syekh Shalih Fauzan. Misalkan penasaran dengan bukunya ya, atau setelah mendengar kajian ini jadi ingin mendalami ilmu tentang wanita, nah itu bisa dibaca karena kitab itu termasuk ringkas ya hitungannya. Baik. Makanatul mar'ati qabla Islam. Kita berbicara tentang kedudukan wanita sebelum masuknya Islam. Wa yuradu biha qabla al-Islam asrul jahiliyah allati kana ya'ishuha al-arabu bi sifatin khassatin wa ya'ishuha ahlul ardi bi sifatin 'ammah.
Yang dimaksud zaman sebelum Islam adalah zaman jahiliyah, yaitu zaman yang ditinggali oleh orang-orang Arab secara khusus dan manusia secara umum. Haitsu kana an-nasu fi fatratin minar rusuli wa darusun minas subuli. Di mana kala itu manusia sedang tidak ada rasulnya, ya. Sedang tidak ada rasulnya, dan ketika itu garis-garis atau attitude kemanusiaan sudah banyak yang rusak. Jadi dari terakhir Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, kemudian dia diangkat ke langit, sampai diutusnya Nabi Muhammad itu ada fatrah yang tidak ada nabinya, sehingga para manusia ketika itu banyak yang tersesat. Nah, ini disebut dengan asrul jahiliyah, masa-masa jahiliyah. Ketika itu Allah Azza wa Jalla sangat murka kepada seluruh penduduk bumi, baik dari kalangan orang Arab maupun selain Arab, khususnya orang Arab, karena mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk, ya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian ahlul kitab dari kalangan Nasrani yang mereka masih berada di atas agama Isa yang lurus. Allah tidak murka kepada mereka. Jadi Nasrani itu ada yang lurus, tapi kelurusannya itu hilang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang udah gak ada yang lurus. Dulu ketika Nabi Muhammad sebelum diutus, kan agama yang Allah ridhoi agama Nasrani, ya kan? Agama yang dibawa oleh Nabi Isa, seperti itu, dengan membawa kitab Injil. Nabi Isa mengabarkan kepada umatnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini memberikan gembira kepada kalian wahai umatku dengan datangnya seorang rasul setelahku nanti yang namanya Ahmad, maksudnya Muhammad. Jadi Nabi Isa pun sudah memberikan wasiat kepada umatnya, nanti kalau kalian ketemu Muhammad berimanlah sama dia. Tapi muncullah pendeta-pendeta yang menginginkan dunia dengan menutup kebenaran dari hati dan mata kaum Nasrani ketika itu, sehingga memberikan doktrin kepada mereka bahwasanya Nabi terakhir itu Isa, ya. Atau di antara mereka ada yang berpecah lagi mengatakan Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan Isa itu anaknya Tuhan. Jadi itu mereka berpecah belah antara Nasrani. Yang paling lurus atau ahlus sunnah wal jamaahnya Nasrani, gitu ya contohnya, itu yang mereka mengatakan Isa sebagai Nabi, Allah Tuhan, itu yang paling lurus. Nah, sebagian ahlul kitab berada di jalan yang lurus. Di antara yang berada di atas jalan yang lurus adalah Waraqah bin Naufal. Dia adalah pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Waraqah bin Naufal melihat Muhammad SAW ketika itu belum jadi rasul, melihat dia memiliki banyak tanda-tanda kenabian. Kan dia Waraqah bin Naufal seorang Nasrani yang berada di jalan yang lurus, ya. Dia orang Nasrani yang benar. Dia menunggu kapan Muhammad diutus jadi nabi supaya dia bisa berbaiat, ya, berbaiat dan mengangkatnya sebagai nabi. Tapi ternyata dengan takdir Allah, Waraqah meninggal sebelum Nabi SAW diutus sebagai rasul, dan dia berada di atas agama Nasrani yang lurus, sehingga Nabi Muhammad mengatakan Waraqah fil jannah, Waraqah berada di atas surga, ya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, semuanya harus ikut kepada agamanya Nabi Muhammad. Oleh karenanya bunyi syahadat bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini rukun pertama. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kalau orang, misalkan ada orang yang benar-benar hanya menyembah Allah, dia nggak nyembah Isa, nyembahnya Allah, tapi dia nggak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tetap nggak masuk Islam, ya. Oleh karenanya dengan diutusnya Nabi Muhammad, semua orang harus masuk ke dalam agamanya Muhammad dan mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Nabi SAW pernah bersabda, wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Demi Allah, kalau Nabi Musa itu masih hidup, dia tidak ada pilihan lain selain mengikuti ajaranku. Beliau juga mengatakan, ma min Yahudiyin wala Nasrani yasma'u bi wa lam yu'min bi illa kana min ashabil jahim atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tidak ada orang Nasrani maupun Yahudi yang mendengar namaku, artinya aku diutus, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, enggak mau bersyahadat
Muhammad Rasulullah kecuali dia termasuk dari penghuni neraka jahim. Nah, ini ya. Nah, ketika itu kondisi asrul jahiliyah, ada kondisi semua orang Allah murkai kecuali sebagian dari ahlul kitab, dari penganut agama Nasrani yang masih lurus. Di mana kebiasaan mereka diantaranya adalah faminhum man kana yadfanuha au kanu yakrahuna wiladataha. Sebagian mereka ada yang nggak suka ketika dalam keadaan hamil karena takut kalau anaknya perempuan. Kondisi zaman jahiliyah. Faminhum man kana yadfanuha wa hiya hayyatan hatta tamuta tahta turab. Di antara mereka ada yang ketika tahu anaknya perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Waliyadzubillah. Wa minhum man yatrukuha tabqa fi hayatid dhulli wal mahana. Di antara mereka juga ada yang mungkin masih tega, enggak dikubur hidup-hidup, dibiarkan hidup tapi hidupnya enggak diurus. Ya, perempuan di zaman jahiliyah seperti itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka diberikan kabar, ya, diberikan kabar punya anak keturunan dari kalangan perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, langsung mukanya enggak enak, ya, menunjukkan enggak terima terhadap takdir. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia langsung menghindari kaumnya dan menutupi kabar kalau anaknya perempuan. Dia malu sama kaumnya karena punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah anaknya dibiarkan hidup atau harus dikubur di bawah tanah? Ala sa'a ma yahkumun. Betapa buruknya hal yang mereka tetapkan ini. Ini kebiasaan orang jahiliyah sebelum masuknya atau ketika Nabi belum diutus alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak perempuan yang mati dikubur hidup-hidup itu ditanya tentang dosa apa mereka harus dibunuh. Wa idza salimat minal wa'di wa 'ashat fa innaha ta'ishu 'aishatan mahana. Kalau ada kesempatan orang atau perempuan ketika itu enggak sempat dikubur hidup-hidup, ya paling tidak minimalnya dia hidup dalam keadaan yang tidak baik, ya. Falaisa laha haddun min mirathi qaribiha. Mereka menetapkan pokoknya perempuan itu enggak dapat warisan. Ini orang zaman dulu, orang di zaman jahiliyah menetapkan bagi perempuan pokoknya perempuan enggak dapat warisan. Yang dapat warisan cuma laki-laki. Mahma kathurat amwaluhu, meskipun yang meninggal dari kerabat perempuan itu duitnya banyak. Wa mahma 'anat minal faqri wal hajah, meskipun si perempuan juga kondisinya ekonominya sangat buruk, tetap enggak akan dikasih sama keluarganya, ya, kalau dia perempuan, karena mereka mengkhususkan warisan itu hanya kepada laki-laki tanpa kepada perempuan. Bahkan di zaman itu selain perempuan itu tidak dapat harta warisan, dia juga diwariskan. Dia jadi seperti barang. Bagaimana itu? Misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan, ya, kemudian si perempuannya ini meninggal. Anak laki-laki tersebut yang bukan dari perempuan, paham? Sudah paham belum? Jadi seorang laki-laki A menikah dengan perempuan B. Ini perempuan B ini bukan istri pertamanya, istri keberapanya, ya, istri kedua atau keempat, ya, atau ke 90 juga bisa. Kalau zaman dulu nggak ada batas yang zaman dulu. Tapi ketika si bapaknya meninggal, itu yang ngatur perempuan itu anaknya. Bisa dia nikahin. Nah, dapat jijiknya atau buruknya masa jahiliyah seperti itu. Kalau dia nggak mau nikahin, padahal dia dulu mantan istri bapaknya, ya. Kalau dia nggak nikahin, dia mau nikahin sama orang yang khusus dia ridhoi aja. Artinya, misalkan si perempuan itu mau nikah lagi semenjak ditinggal suaminya, itu anaknya yang andil. Artinya nikahnya dia itu di atas tangannya, harus melalui izinnya. Kalau diizinkan boleh nikah, kalau enggak oke. Terus kalau dikasih mahar sama suami barunya, maharnya buat si anak. Begitu perempuan diperlakukan di zaman jahiliyah waliyadzubillah. Itu oleh anaknya, bayangkan. Ya, oleh anak tirinya berarti kan yang melakukan itu. Jadi sinetron itu kurang kejam kejaman ini.
Baik. Kadang bukan anaknya yang melakukan itu, kadang saudaranya, saudara suaminya itu, ya. Berarti iparnya ya, ipar yang seperti itu. Suaminya meninggal dinikahi oleh iparnya. Tapi kalau itu boleh, Cuman yang jadi masalah misalkan dia nggak menikahi, tapi dia atur pernikahannya. Dia hanya mau menikahkan kepada orang yang dia mau aja, dia ridhoi, ya. Meskipun si perempuannya itu udah suka banget, tapi kalau si laki-lakinya ini atau iparnya ini nggak suka, nggak dinikahin. Terus kalau misalkan udah dinikahin, maharnya ditilep, ya, seperti itu. Waliyadzubillah. Baik, seperti itu. Bahkan pada zaman dahulu perempuan itu banyak yang memiliki satu laki-laki, si laki-laki tidak punya batas jumlah istrinya, seperti itu, ya. Jadi kalau yang mengatakan Islam itu ya agama yang tidak memuliakan wanita dengan memuliakan para suami menikah lebih dari satu, dia nggak berkaca pada zaman dulu sebelum diutusnya Islam. Bahkan bukan 4 lagi, puluhan, ya, belasan laki-laki punya perempuan, hampir nggak ada harganya. Kalau zaman sekarang masya Allah, ya, kalau yang si laki-lakinya ini orang memiliki kedudukan, istrinya 4-4-nya naik, ya enggak? 4-4-nya naik, bahkan 4 istri ini misalkan ya, 4 ini istrinya seorang yang memiliki kedudukan dengan orang yang istrinya seorang biasa. Kira-kira naikkan mana kedudukannya? Yang meskipun dia istrinya poligami atau dipoligami, ya enggak? Ya, seperti itu. Kalau zaman dahulu wanita dinikahi tidak ada batasnya, meskipun dalam keadaan ya kondisi yang sangat susah, tertekan dan merasakan kesempitan, ya, mereka tidak memperhatikan tersebut dan tetap mengiyakan dan meneruskan kebiasaan buruk mereka, seperti itu. Ketika datang Islam, ya, falamma ja'al Islam rafa'a hadhil madhalim 'anil mar'ah. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad diutus, Nabi pun mengangkat kezaliman ini dari pribadi mar'ah dan mengembalikan eksistensi seorang perempuan. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Apa maksud Allah berfirman sesungguhnya kami menciptakan kalian itu ada yang laki-laki dan perempuan? Untuk menyadarkan para laki-laki yang tidak punya etika ketika itu bahwasanya kalian itu ada yang perempuan juga. Jangan mentang-mentang kalian laki-laki berlaku semena-mena, gitu maksud firman Allah. Dan Allah juga berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, Allah sebutkan dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Jadi Allah sadarkan siapapun yang beriman dan beramal saleh meskipun dia perempuan, Allah berikan dia kehidupan yang layak, seperti itu. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas pahala yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Baik, misalkan firman Allah berbunyi seperti ini, ya. Barang siapa yang beriman atau beramal soleh kepada Allah dan beriman, titik. Barang siapa yang beramal soleh dan beriman, titik, ya. Misalkan Allah tidak menyebutkan dari kalangan laki-laki maupun perempuan, misalkan seperti itu. Tetap difahami siapapun yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan pasti dapat kehidupan yang layak dan dapat pahala. Meskipun Allah tidak menambahkan kata-kata dari kalangan laki-laki maupun perempuan, tapi Allah tambahkan kata-kata itu untuk menekankan bahwasanya bahkan kalau perempuan yang mengamalkan, pahalanya sama bagi laki-laki, ya, pahalanya sama seperti yang laki-laki lakukan. Bahkan seorang perempuan yang tidak beriktikaf tapi dia mengatur dan mengurus rumah tangganya dan membiarkan suaminya beriktikaf dengan enjoy, ya, artinya anaknya diurusin, istrinya ke masjid ngambil pakaian terus dicuciin, balikin lagi dalam keadaan sudah disetrika, ya, pokoknya suaminya tinggal nerima ibadah yang khusyuk, perempuan juga dapat pahalanya, ya. Perempuan yang tidak ikut berjihad menunggu suaminya dapat pahala jihad, seperti itu Islam. Baik. Allah juga berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah berfirman agar Allah mengadab orang-orang yang berbuat kemunafikan, minal al-munafiqina wal munafiqat, dari kalangan munafik laki-laki maupun perempuan,
Wal musyrikin wal musyrikat, orang musyrik yang laki-laki maupun yang perempuan, semuanya Allah adab. Allah juga nggak kecualikan orang perempuan dari adab. Ingin menyadarkan juga bahwasanya perempuan sebagaimana dia beramal dapat pahala, hati-hati. Kalau berbuat kemunafikan dan berbuat kesyirikan dia juga dapat dosa. Ya. Jadi Allah sadarkan bahwasanya perempuan itu merupakan mitra bagi laki-laki. Antara berpahala dan berdosa Allah sama-sama atur itu semua. Fadhamina laha istiqlal syakhsiyatiha wa ja'alaha warithatan la mawrutha. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, yang dulu di masa jahiliyah manusia menjadikan perempuan sebagai harta warisan, begitu kan? Ketika Islam masuk, ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian untuk menjadikan perempuan itu sebagai barang warisan. Seperti itu. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi menjadikan perempuan sebagai barang warisan ketika Islam datang. Baik. Allah juga berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Perhatikan. Allah berfirman, bagi laki-laki jatah warisan dari harta kedua orang tua dan kerabat yang meninggal. Walin nisa, dan perempuan juga dapat nasibun, dapat jatah harta warisan dari kedua orang tua dan kerabat yang meninggal. Allah sebutkan perempuan juga dapat. Kalau dulu kan tidak seperti itu sebelum datangnya Islam. Qal mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa, baik harta warisannya itu sedikit atau banyak, perempuan dan laki-laki sama-sama dapat. Allah juga berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian dalam urusan harta warisan anak-anak kalian. Mereka mendapatkan lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Ya, kalau misalkan kita punya anak laki-laki dan perempuan, maka cara baginya gampang. Harta kita dibagi 3. Ya, 2-nya untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, begitu ya. Fa in kunna nisaan, tapi kalau semua anak kalian itu perempuan, fauqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Seandainya semua anak kalian itu perempuan, gak ada yang laki-laki, kemudian jumlahnya itu di atas 2, ya, atau 2 lebih, maka dia dapatnya 2/3. Jadi 2/3 buat berdua, atau 2/3 buat bertiga, atau 2/3 buat berempat, dan seterusnya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau kalian cuma punya anak perempuan 1, nggak punya anak laki-laki, maka dia dapat harta setengah kalian. Seperti itu kata Allah. Jadi Allah sebutin, bahkan tentukan perempuan segini. Kalau sendiri begini, kalau punya saudara laki-laki begini, ya. Kalau saudaranya semua perempuan dapatnya segini, kalau sendiri dapatnya segini. Allah yang menentukan langsung dari atas langit. Sehingga permasalahan faraid atau warisan itu hampir semuanya masalah ijma'. Nggak ada perselisihan ulama dalam masalah ini, jarang sekali. Karena ya lafadznya jelas, dapat sekian 2/3, setengah 1, nah gitu. Dan itu kan nggak bisa disalahpahami. 1 ya 1, setengah ya setengah, 2/3 2/3, seperti itu. Allah langsung ya tentukan langsung jatahnya dari atas langit. Oleh karenanya di ayat selanjutnya Allah berfirman ya, atau di akhir ayat Allah berfirman fariidatan minallah. Fariidatan minallah, ini merupakan fariidah atau kewajiban yang langsung datangnya dari Allah. Kalian nggak berhak untuk berijtihad dalam masalah ini, ya. Dalam keadaan apapun, ini semua harus kalian praktekkan. Baik. Ila akhiri ma jaa fi tawrithil mar'ati umman wa bintan wa ukhtan wa zawjah. Pokoknya semua masalah warisan perempuan, baik dia ya ibu, anak perempuan, saudari ataupun istri, semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian ketika datang Islam, Allah juga hanya maksimalkan bagi seorang laki-laki untuk memiliki 4 istri saja. Allah berfirman, ya, Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang baik untuk kalian 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut untuk tidak adil, nikahilah
satu. Baik. Kemudian Allah juga berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf. Nabi juga bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama keluarga, maksudnya sama istri. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik sama istri-istriku. Kata beliau seperti itu. Itu semua dalam rangka mengangkat, ya, eksistensi seorang perempuan di dalam Islam. Allah juga berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah mahar kepada istri-istri kalian secara sempurna, ya. Ya, kita diperintahkan untuk memberikan mahar jika kita ingin menikahi seorang perempuan. Artinya sebagai bentuk, ya, pengagungan terhadap perempuan. Maharnya buat dia, ya, maharnya buat dia. Maka salah nih, ya, para bapak-bapak walaupun nggak ada di sini, yang menganggap kalau harta atau mahar yang diberikan kepada istrinya itu masih milik berdua. Ya, misalkan dikasih mahar istrinya itu misalkan 5 gram emas atau 10 gram emas. Kemudian istrinya ini pengen ngejual atau mencairkan emasnya ini untuk membeli, misalkan dia pengen beli sesuatu, akhirnya untuk dirinya sendiri, ya, untuk diri sendiri. Suaminya larang, jangan, kenapa? Ya, itu mahar. Ya kan mahar sudah punya saya. Kenapa tidak boleh? Jadi boleh, ya. Dia boleh. Tidak boleh bagi suami untuk menahan istri menjual maharnya. Kenapa? Karena itu sudah miliknya, ya. Taib. Kemudian Nabi juga bersabda tentang seorang perempuan, dia boleh mengatur, ya, semua urusan rumah tangga. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan itu pengatur atau yang ngurusin masalah rumah tangga suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga dimintai bertanggung jawab tentang masalah isi rumahnya, dari anak-anaknya dan seterusnya, ya. Jadi ternyata Allah atau Islam memberikan peran yang luar biasa bagi wanita. Wa aujaba 'ala zawji nafaqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf. Allah juga wajibkan, Islam wajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah baik secara pangan, papan maupun pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Baik. Itu yang berkaitan tentang Islam dalam mengangkat eksistensi perempuan. Kemudian datang zaman di mana banyak orang, ya, yang tidak mau perempuan itu mendapatkan perlakuan yang baik dari kalangan orang-orang munafik atau orang yang tidak atau orang yang memiliki rasa sakit di dalam hatinya. Mereka adalah musuh-musuh Islam, bahkan musuh-musuh manusia, dari kalangan orang kafir dan orang munafik yang mereka memiliki penyakit di hati mereka. Mereka ingin menghancurkan kemuliaan dan izzah perempuan yang sebelumnya sudah diangkat oleh Islam, di mana, ya, mereka ingin memancing orang-orang yang memiliki kelemahan hati dari kalangan manusia dengan mengiklankan dan menampilkan perempuan di hadapan mereka dengan cara berjoget ria, tidak menggunakan jilbab dan sebagainya. Itu semua dia gunakan untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan kemanusiaan. Allah berfirman, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat itu ingin supaya kalian itu mencong dari jalan yang lurus semencong-mencongnya. Baik. Walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin yuriduna minal mar'ati an takuna sil'atan rakhisah fi ma'radi ashabi syahawati wan naza'ati syaitaniyah. Adapun orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang memiliki hati yang sakit, mereka jadikan perempuan itu sebagai barang dagangan yang murah, sebagai ikon iklan di pameran-pameran, supaya menjadikan, ya, penarik, ya, bagi orang-orang yang suka syahwat, yang suka, ya, intinya cara-cara syaitan dalam masalah seperti itu. Baik, sebuah barang dagangan yang mereka gunakan untuk menarik barang dagangan mereka. Kadang kita melihat iklan mobil, gambarnya perempuan. Apa hubungannya? Saya juga nggak paham sampai sekarang. Kalau misalkan iklan skincare, iklannya perempuan masih masuk akal, ya. Baik, iklan cuci wajah, ya, oke. Walaupun nggak boleh juga, ya. Tapi iklan mobil, iklan ban, gambarnya perempuan itu saya masih mikir. Tapi ternyata itu yang bikin laku, ya, ya. Baik.
sil'atan maksyufatan amama a'yunihim yatamatta'una bi jamali manzariha aw yatawassaluna minha ila ma huwa akbah min dzalik, sebagai barang yang ditunjukkan kepada manusia supaya mereka bisa bertamattu atau bersenang-senang dengan melihat, ya, melihat badan perempuan, dan lama-lama ya dari yang dibuka cuma sedikit demi sedikit demi sedikit, lama-lama terbuka semua. Walidzalika harasu ala an takhruja min baitiha, sehingga mereka bersemangat gimana caranya perempuan itu bisa keluar dari rumahnya, litusyarikar rijal fi a'manihim, supaya ya bersatu padu dengan laki-laki dalam pekerjaan, janban ila janbin, biar bisa sampingan antara laki-laki yang bukan mahramnya. Aw litaqdimar rijal, mereka juga ingin supaya perempuan itu yang melayani para laki-laki, mumarridatan fil mustashfa, misalkan sebagai perawat di rumah sakit, aw mudhifatan fil ta'irah, atau sebagai pramugari di pesawat, aw darisatan aw mudarrisatan fi fusulid dirasatil mukhtalithah, atau sebagai ya murid atau sebagai guru di sekolahan yang masih campur baur, au mumatsilatan fil masrahi au mughanniyatan fi mudhi'atin au wasilatan i'lamin mukhtalifan bisafiratan fatinatan bisawtiha wa suratiha. Mereka juga pengen gimana caranya perempuan itu sebagai bintang iklan sinetron atau film di suatu acara, sebagai penyanyi, sebagai penyiar radio di TV dan seterusnya. Kemudian supaya dia bisa melakukan safar tanpa ada mahram, menjadi fitnah dengan suara dan dengan dengan tubuhnya. Wattakhadhat al-majallat al-khali'ah min suwaril fatayat al-fatinah al-'ariyat wasilatan litarwiji majallatihim wa taswiqiha. Dia menggunakan perempuan itu untuk bahan promosi. Wattakhadha ba'du tujjar wa ba'du al-masani min hadhihi as-suwar aidan wasilatan litarwih ba'dhihim haitsu wada'u hadhihi as-suwar 'ala ma'rudatihim wa muntajatihim. Sebagian orang menjadikan perempuan untuk barang iklan di produk-produk mereka dan barang-barang mereka. Wa bisa bi hadhihi ijra'atil khati'ah takhallatil mar'atu 'an wadhifatiha al-haqiqiyyah. Gara-gara ini perempuan banyak yang lupa terhadap tugas utamanya, yaitu mengatur rumah tangga. Mimma qarra azwajahunna ila jalbil khadimatil ajnabiyyah, sehingga terpaksa para suami mereka memanggil dan menyewa para pembantu untuk masalah rumah tangga, baik yang itu mendidik anak atau lain sebagainya, di tarbiyati auladihim wa tanzimi syu'uni buyutihim, untuk mengatur rumah atau mendidik anak, mimma sabbaba katsiran minal fitan, yang terkadang banyak menyebabkan fitnah. Betapa banyak waliyadzubillah suami yang terfitnah oleh pembantunya gara-gara istrinya nggak ada di rumah. Ketika dia mau minta jatah, ya istrinya lagi di rumah yang ada pembantu, pada pembantunya nggak lebih cantik daripada istrinya, tapi terjadilah apa yang terjadi. Wajallah ba'dhiman minasyurur, ini menyebabkan banyak keburukan. Baik, itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita sudah bandingkan bagaimana keadaan wanita sebelum masa Islam, terus bagaimana Islam dalam mengangkat kodrat wanita. Kemudian kita lihat juga musuh-musuh Islam yang sampai sekarang masih berusaha menjadikan wanita itu sebagai bahan yang tidak baik, ya. Kata Syekh Fauzan, innana la numani'u min 'amalil mar'ati kharija baitiha idza kana bil dhawabitil atiyah. Ketahuilah, kami itu tidak melarang para perempuan untuk bekerja, perhatikan, di luar rumah jika memenuhi syarat di bawah. Yang pertama, antahtaj ila hadzal amal aw yahtaj al-mujtama' ilaihi bihaitsu la yujadu man yaqumu bihi min ar-rijal. Jika si perempuan itu memang butuh pekerjaan ini, misalkan dari sisi yang pertama tidak ada suami, ya, dan dia butuh ekonomi, atau dia butuh kerja, silakan. Atau dia dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau yang tadi kondisinya kalau suami nggak ada, ya, misalkan, atau kondisi ekonomi sangat di bawah sehingga dia perlu untuk bekerja, nggak ada masalah karena terpaksa. Atau dia dibutuhkan, dia nggak terpaksa, dia nggak terlalu butuh duit, tapi dia dibutuhkan oleh masyarakat, di mana tidak mungkin laki-laki yang mengerjakan hal tersebut. Seperti misalkan ya jadi bidan, kan nggak mungkin laki-laki yang mengerjakan persalinan, jadi harus perempuan. Nggak mungkin laki-laki harus yang melihat aurat ibu-ibu untuk melahirkan, ya harus perempuan.
Jadi di situ khusus, nggak ada masalah. Meskipun kondisinya ekonominya bagus, tapi dia dibutuhkan sebagai tenaga medis. Atau misalkan nggak harus bidan ya. Kondisi-kondisi lain seperti misalkan dokter bersinggungan dengan sesama perempuan, harus dokter yang perempuan. An yakun dzalika ba'da qiyamiha bi amalil bait alladhi huwa amaluha al-asasi. Hendaknya ketika dia mengerjakan itu, dia pastikan tugas di rumahnya itu sudah selesai. Ya. Tugas sebagai ibu rumah tangganya harus pastikan selesai dulu, baru dia boleh keluar. An yakuna hadzal amal fi mahitin nisa ka ta'limin nisa wa tatbibin aw tamridin nisa wa yakuna mun'azilan 'anil rijal. Hendaknya pekerjaan yang dilakukan itu sekitarnya itu perempuan. Ya, seperti mengajarkan sesama perempuan atau merawat sesama perempuan. Yang penting dia tidak ya bersama laki-laki. Misalkan satu kantor isinya berdua, atau satu ruangan dalam kantor berdua atau bertiga, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, setan yang keempat. Ya. Type yang keempat, kadzalika la mani' bal yajibu 'alal mar'ah an tata'allama umur diniha. Ya, boleh juga atau bahkan wajib bagi seorang wanita untuk mempelajari agamanya. Wala mani an tu'allima min umuri diniha ma tuhtaju ilaihi. Dia juga boleh, selain dia belajar, dia juga boleh mengajarkan. Perempuan boleh ya. Aisyah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan dia perempuan. Berarti kan dia ngajar. Tapi perlu diketahui, dia ngajarnya kepada Urwah bin Zubair. Siapa itu Urwah bin Zubair? Aisyah punya kakak namanya Asma. Asma punya anak Asma punya suami namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dan Asma punya anak namanya Urwah. Berarti Urwah siapanya Aisyah? Keponakan. Mahram atau bukan? Mahram ya. Jadi hadisnya Aisyah dari Urwah semua atau kebanyakan dari Urwah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain atau para tabi'in ngambilnya dari Urwah. Seperti itu ya. Jadi Aisyah banyak meriwayatkan hadis, berarti dia ngajar, tapi dia menentukan. Dia tahu dia nggak sembarangan buka majelis terus isinya bapak-bapak. Baik. Kemudian wa yakunu ta'lim fi mahitin nisa, ngajarnya juga harus sekitarnya perempuan atau minimal yang mahramnya. Wala ba'sa an tahdurat durusa fil masjid wa nahwihi. Boleh dia untuk menghadiri pelajaran atau kajian di masjid, boleh. Ya. Seperti ini misalkan. Wa takuna mutasattiratan wa mun'azilatan 'anil rijal. Ya, yang syaratnya dia harus ya dipisah antara majelis laki-laki dan perempuan. Ala tawhi ma kanat nisa fi sadril Islam ya'malna wa yata'allamna wa yahdurna ilal masajid. Seperti ya tuntunan para perempuan di generasi pertama, generasi para sahabat, mereka beramal dan belajar dan menghadiri majelis di masjid. Baik. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Jika ada salah yang mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nggak itu bertanya misalnya itu dokter kandungan kan kadang-kadang ada yang anak laki itu bagaimana? Kalau dia sudah tahu ilmunya, misalkan kita nggak boleh nyekolahin anak laki-laki kita jadi spesialis kandungan kalau kita sudah tahu ilmunya ya. Karena kemungkinan dia bersinggungan langsung sama perempuan yang bukan mahramnya, kecuali kita sekolahin anak kita dokter yang laki-laki di kandungan, kemudian pasiennya itu mahram-mahramnya, tante-tantenya misalkan, atau anak-anak perempuannya. Nah, berarti kan dia nggak cari duit ya. Sebenarnya mahram juga nggak boleh lihat bagian situ sebenarnya. Sesama perempuan kan nggak boleh lihat situ kan. Tapi
kondisi darurat dan dia harus menolong. Ya, begitu juga misalkan laki-laki, adik kakak nggak boleh ngelihat dari pusar ke lutut. Ya, kakak laki-laki nggak boleh lihat daerah pusar dan lututnya di perempuannya. Baik, kalau kondisi darurat beda lagi. Ya. Baik, kalau misalkan sudah tahu, sudah belajar dan sudah kandung, jadi dokter spesialis kandungan laki-laki, ya sudah gimana lagi? Hendaknya dia beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Nah, kalau itu ya tadi, kalau kita misalkan sebagai pasien cari yang perempuan, ada pilihan banyak gitu ya. Misalkan ada dokter kandungan perempuan muslimah, yang kedua dokter kandungan perempuan tapi non muslim. Ya, kita pilih yang mana? Yang muslimah. Yang muslimah. Tapi pilihannya non muslim perempuan dan muslim tapi laki-laki, pilih yang mana? Dokter kandungannya ada dua nih. Ya. Yang satu non muslim perempuan, yang satu tapi ya muslim laki-laki dokter, pilih yang mana? Yang perempuan, yang non muslim. Ya seperti itu. Ya. Kecuali di daerah situ benar-benar nggak ada dokter kandungan selain laki-laki, nggak ada masalah di situ. Tapi kalau ada pilihan, kita harus pilih yang laki-laki. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Katanya kan, misalnya ada wanita yang bekerja, tentunya kalau bekerja kan ada gaji, kemudian suaminya juga bekerja. Sehubungan dengan gaji istri, hukumnya gimana? Katanya kalau gaji wanita itu diperuntukkan untuk wanita, jadi untuk suami itu memang menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian gimana hukumnya kalau seorang wanita kafir ada gaji, terus apakah hanya untuk dirinya sendiri atau seperti apa? Itu menurut Islam itu seperti apa hukumnya? Baik, tanya ini bagus. Kalau laki-laki wajib menafkahi keluarganya, ya. Dari gajinya atau dari manapun, yang penting halal. Kalau perempuan dia nggak wajib untuk menafkahi istri dan atau suami dan anak-anaknya. Jadi kalau perempuan punya uang, dia kalau mau misalkan menafkahi anak-anaknya, berarti itu sunnah, bukan wajib. Boleh beliin anaknya mainan, boleh ngasih makan anaknya. Yaitu mungkin dalam rangka membantu suaminya, itu nggak ada masalah, tapi bukan wajib. Dan uangnya bukan punya suaminya juga, ya, uangnya bukan punya suaminya. Baik. Dalam Islam, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Perhatikan. Misalkan kita punya uang di atas nisab. Nisab itu 85 gram emas atau yang setara dengan itu. Misalkan 1 gram emas harganya 1 juta. Berarti nisabnya berapa? 85 juta. Misalkan orang punya uang 85 juta dan nggak pernah minus selama 1 tahun hijriah, berarti dia harus zakat. Misalkan uang dia 100 juta ya, zakatnya 2,5% berarti 2,5 juta. Nah, dia nggak boleh berikan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Misalkan zakatnya dia berikan kepada istri atau anaknya, nggak boleh. Pertama, kenapa? Kalau dia memberikan zakatnya kepada orang yang dia nafkahi, berarti dia nafkahnya nggak benar. Harusnya kalau dia nafkahnya benar, lebih baik dia uangnya nggak sampai nisab. Paham ya sampai sini? Ya, berarti dia nggak boleh berikan kepada istrinya, dia berikan kepada orang lain yang tidak. Tapi kalau istri punya uang 100 juta nisab selama 1 tahun, boleh nggak dikasih suaminya? Ya, masya Allah, ya boleh. Karena apa tadi alasannya? Membantu. Enggak, karena alasannya dia tidak wajib menafkahi suaminya, gitu kan? Kan zakat tidak boleh diberikan kepada yang wajib dia nafkahi. Kan perempuan tidak wajib menafkahi suaminya, berarti kalau dia ngasih zakat ke suaminya itu boleh. Dan ini terjadi dari zaman sahabat, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang ilmunya luar biasa. Istrinya penjahit yang kelas tinggi ya. Dia kalau menjahit jualannya mahal, duitnya banyak. Suatu hari perempuannya mau, atau istrinya mau zakat. Kata Ibnu Mas'ud, kamu jauh-jauh zakat sini ke saya dan ke anak gitu. Terus kata istrinya,
namanya Zainab. Sebentar dulu, emang boleh ya? Terus dia datang ke Rasulullah menceritakan. Kemudian kata Rasulullah, Shadaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Jadi kamu boleh zakatin kepada suamimu dan kepada anakmu, karena anak dan suami bukan tidak yang wajib kamu nafkahi, dan itu lebih banyak pahalanya. Karena kalau kita zakat kepada orang terdekat itu pahalanya dua, pahala silaturahmi dan pahala zakat. Wallahu a'lam. Mumpung waktunya masih ada. Masih ada ya? Masih ada, masih ada Al-Quran. Atau kalau yang Mbak Tidik. Boleh. Sampai itu manggilnya. cukup. Baik, terakhir Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentu muslimah juga ya. Tapi ilmu yang apa yang wajib menuntut ilmu? Dituntut. Apakah semua muslim dan muslimah wajib jadi ustadz dan ustadzah? Kan enggak kan? Jadi berarti ilmu apa yang wajib? Jawabannya ilmu yang kita butuhkan sebagai seorang muslim dan muslimah. Misal kita sehari 5 kali sholat, berarti kita butuh terhadap ilmu sholat. Otomatis kita harus tahu ilmu wudhu juga. Berarti kita juga harus tahu ilmu yang berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Ya, ilmu juga yang berkaitan dengan haid. Ya. Kapan kalau kondisi seperti ini haid atau bukan. Kemudian ketika dia misalkan suci di jam 5 sore, apakah dia cuma sholat asar atau sama sholat zuhurnya juga, dan lain sebagainya. Itu juga yang wajib untuk dipelajari oleh seorang wanita. Tapi jawabannya apa tadi? Misalkan perempuan suci di jam 5 sore, apa yang harus dia lakukan setelah mandi? Sholat apa? Sholat asar dan sholat zuhur. Ya. Sholat asar dan sholat zuhur. Karena sholat zuhurnya itu aslinya dia lakukan di tepat waktu, tapi karena ada udzur seperti orang safar. Orang safar dia boleh menjamak takhir zuhurnya ke asar karena waktu darurat. Ini juga dia nggak bisa sholat zuhur karena tadi masih haid. Sekarang masih di waktu asar, berarti dia harus sholat zuhur. Misalkan dia suci jam 8 malam, berarti harus sholat apa? Maghrib isya mumtaz. Tapi misalkan jam 12 malam atau jam 12 siang ada zuhur ya, Allahu Akbar gitu. Dia mau sholat ya, kemudian dilihat ternyata haid. Ketika suci dia harus ngapain? Sholat zuhur yang mana? Yang tadi Allahu Akbar. Jadi dia punya utang sholat zuhur ya. Baik. Misalkan wanita hamil ini belum nifas kan? Hamil, benar kan? Hamil belum nifas, berarti masih suci. Wajib sholat atau tidak? Wajib. Baik. Dia masuk ruang ICU misalkan dari jam 5 sore. Keluar jam atau melahirkan jam 9 malam. Nifas kan? 40 hari lagi dia nggak sholat, atau selama 40 hari nggak sholat. Kemudian suci, harus ngapain dia setelah suci? Maghrib sama isya. Ya, tapi itu ya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia harus tahu, jangan lupa, karena sebagian ibu-ibu taunya hamil udah nggak sholat. Hatta masuk. Iya, sebagian ibu-ibu maksudnya sebagian ibu-ibu kalau masuk ICU lupa dia. Kan soalnya dia tinggal sholat 40 hari. Sholatnya maksudnya. Iya, enggak, misalnya tadi kan dia masuk ke ICU, masuk jam 5, keluar jam 9, terus kan langsung nifas. Bisa jadi kan dia lupa di dua sholatnya. Ya kan? Sering terjadi kan seperti ini kemungkinan. Ya, baik. Bagi perempuan harus tahu fikih seperti ini.
Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajeng, nanti sehat